Dia tanya yang gimana? Kita tidak bersedia sekaligus permintaan maaf Ibu Pendeta karena tadi kami dadakan jadi dan saya juga kami ini tugasnya bidang PI, minta maaf Ibu Elis, saya main langsung karena waktu dan kondisinya. Jadi kalau sore hari ini kita berkumpul tidak banyak orang, ya kami juga menerapkan himbauan dari BPS untuk tidak berkumpul banyak orang. Kemudian himbauan pemerintah untuk sektor Balangbodong Utara, siapa tahu ada yang bertanya, dan ini adalah juga permintaan keluarga. Kalau misalnya maksud dan tujuan ibadah kita pada sore hari ini yang satu saya sebutkan bahwa Om Kris telah dimakamkan, dan selanjutnya nanti Ibu Seli yang akan menjawab. Ibadah kita akan kita mulai, kita hening, Bapak Ibu yang di luar, kita tenangkan hati dan pikiran kita akan beribadah, dan kepada Ibu Pendeta yang menaati STHD persilakan. Shalom. Shalom. Selamat sore untuk kita semua. Selamat berjumpa di rumah keluarga kita di tempat ini. Kita mengimani bahwa dalam segala perkara kehidupan kita, Tuhan terus menyatakan kuasa-Nya. Dan pada prinsipnya bahwa ibadah penghiburan yang kita lakukan, yang kita hibur adalah keluarga yang ada. Ya, jadi itu mungkin perlu kita pahami bersama. Ya, sekaitan dengan kembalinya ke pemilik kehidupan salah seorang saudara, almarhum Bapak Christian. Kita hadir di tempat ini untuk memberi penguatan kepada segenap keluarga, baik yang dimungkinkan untuk hadir maupun beberapa di antara mereka karena kondisi yang kita alami bersama yang membuat mereka tidak sempat hadir. Tapi lewat doa-doa kita di tempat ini kiranya itu menjadi penguatan bagi mereka semua. Saya jemput mari jemaat kita bangkit berdiri. Sungguh kita memerlukan juru selamat dalam kehidupan ini. Karena itu bersama kita angkat pujian, kuperlukan juru selamat. Kuperlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhan ku dekat. Maka jiwaku tenang, takkan takut terenggang bila
perlukan juru selamat. Ku perlukan juru selamat, karena imanku lemah. Hiburan yang menguatkan, sungguh tiada bandingnya. Maka jiwaku tenang, takkan aku tak enggan, bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera dalam Yesus Kristus kepada kamu sekalian. Dan bagimu juga. Silakan. Ungkapan hati dari keluarga. Kami pada petang hari ini mengadakan ibadah untuk memohon kekuatan dari Tuhan dengan perginya adik kami yang kekasih. Kalau kemarin sempat saya begitu marah, sakit hati, dan saya tidak tahu gimana perasaan saya, karena kalau saudara-saudara mengalami hal yang kami alami, begitu sakitnya hati kami, karena adik kami ini menikah dengan seorang yang muslim, tetapi dia sudah kembali ke dalam lingkungan kita. Cuman dan juga istri dari almarhum sudah menyetujui untuk dibawa ke rumah ini. Adik itu akan dibawa ke rumah ini, jenazahnya akan dibawa ke sini. Tetapi ya, karena semua ingin untuk dibawa ke kemana, tiba-tiba istrinya mengatakan, Kak Sally, tidak jadi saya bawa ke Bejati. Padahal kami sudah sampaikan ke sini, di sini sudah disiapkan tempat untuk jenazah, sudah ngatur kursi, sudah panggil pendeta untuk datang ibadah. Tapi tiba-tiba dikatakan tidak jadi. Katanya supaya tidak ada yang kecewa, saya mau bawa ke rumah orang tua saya. Dan saya bilang saya cuma diam saja, saya tidak bisa bilang apa-apa. Dalam hati kecil saya berkata, apa bedanya orang tua kamu dengan orang tua saya? Tapi pertama saya jadi down sekali, karena saya masih hidup ini adik dalam keadaan sekaratnya. Saya minta berdoa untuk dia, karena dia masih bisa dengar kita berdoa kah. Terus selesai saya berdoa, tiba-tiba salah seorang mengatakan, jangan datang mau bertengkar di sini. Loh, saya tidak bertengkar, saya minta sama kamu untuk saya berdoa. Tapi dibilang jangan kamu datang bertengkar di sini, karena orang tua kami sudah dalam keadaan begini. Jadi saya waktu disampaikan tidak jadi ke sini, saya tidak bilang apa-apa lagi. Cuma saya sampaikan kepada anaknya, ingat, saya cuma ingin mengingatkan kamu nak, ada pesan papamu untuk dibawa ke Bejati. Nah, kalau ini dari Nita saya dapat WA dari adik saya, adik itu meminta kalau dia meninggal jenazahnya dibawa ke sini, dan itu sudah disetujui oleh anaknya dan istrinya, sehingga kami bilang ya dibawa ke sini. Tetapi semua itu sudah diingkari, kami tidak pernah dengar itu. Chris bilang begitu, padahal waktu sakit dia datang di sini, dia datang dititip oleh anaknya
untuk dijaga di sini. Terus dia bilang kalau saya meninggal bawa ke tempat ini. Jadi adik saya bilang iya. Dan kemudian dikatakan saya mau dikubur dengan mama saya, papa saya, dengan kakak-kakak saya. Semuanya tidak dapat lagi kami laksanakan. Kan saya terus terang tidak berdaya. Saya sudah sampaikan kepada anaknya lagi bilang, sudah papaku sudah meninggal, jangan bertengkar lagi. Sehingga saya berangkat dari rumah sakit, tidak lagi mengantar adik itu ke rumah mertua, karena saya pikir sebentar mereka bilang kakaknya sendiri yang bawa ke sini, jadi saya tidak antar. Dan kemarin saya sempat bilang sama saudara-saudara di sini, saya harap kita tidak ada yang pergi ke rumah duka malam ini. Anggaplah itu rumah duka di rumah mertuanya karena di situ ada jenazah. Saya bilang begitu. Dan kemudian sempat juga saya bilang, walaupun pemakamannya besok saya juga tidak akan hadiri, saya bilang begitu. Tetapi syukurlah ada adik saya, Ibu Pendeta Ida, yang menyampaikan, Kak, pergi sajalah. Nanti ada penyesalan di kemudian hari. Kamu akan mengatakan, saya tidak lihat itu adik dikubur. Jadi saya pergi. Kemudian ada juga dari besan saya dari Toraja mengatakan, memang kecewa sekali itu kita diperlakukan begitu, karena terus terang adik kamu ini punya rumah, kenapa tidak dibawa ke rumahnya supaya jangan ada yang kecewa. Dia bukan anak gelandangan, dia bukan kontrak rumah, dia punya rumah sendiri, kenapa tidak mau dibawa ke rumahnya. Itu yang menjadi mereka dibilang itu satu hal besar bagi kita orang Toraja kalau kita diperlakukan begitu, tidak dibawa ke rumahnya, tapi dibawa ke rumah mertua. Harusnya ke rumah orang tuanya atau ke rumah tongkonan. Kalau kita orang Toraja harusnya begitu. Tapi ya sudahlah, tapi kamu pergi saja di penguburan itu. Tidak usah ikut di dalam, masuk ke dalam kubur, tapi lihat dari jauh, bahwa lihat kami datang karena kami sayang adik-adik kami. Walaupun kamu menyakiti kami, tetapi kami tetap tabah. Dan saya mengucap terima kasih kepada Ibu Pendeta yang kemarin sudah memberikan penghiburan yang begitu ini, menguatkan betul-betul saya, sehingga saya bilang saya pasrah terima kenyataan ini, Bapak, saya harus pergi. Tetapi yang menyakitkan adalah perlakuan orang yang hidup. Dan tetapi sekarang saya dari Ibu Pendeta dan dari adik kekasih saya serta dari besan saya dan anak-anak saya mengatakan, sudahlah, Om Kris itu sudah meninggal, dimakamkan dengan cara apapun, dia sudah tidak ada efeknya untuk dia. Dia dikubur, dia dibakar, dia apa, tidak ada efeknya untuk dia, karena dia sudah meninggal. Yakinlah bahwa dia sudah bersama dengan Bapaknya yang di surga, karena dia sudah kembali. Siapa yang katakan, ingat Tuhan Yesus waktu disalib, orang yang jahat begitu pun dia bilang, hari ini kau bersama dengan aku di Firdaus. Mungkin saudara kita juga akan begitu. Yakinlah bahwa Tuhan menyayangi dia. Jadi ini sampai saya bilang, Ibu Pendeta, saya minta maaf baru tadi pagi disampaikan bahwa kami mau ibadah karena adik itu sudah dikubur. Saya sudah lega dan saya sudah dapat berpikir. Saya dapat berpikir dengan tenang sehingga saya bisa melakukan hal ini. Saya pergi walaupun dengan rasa hati yang hancur, lihat dari jauh caranya begitu, tapi sudah saya pasrah dalam hal ini. Dan oleh itu saya minta
dan adik-adik dari Jakarta katakan minta tolong sama Ibu Pendeta atau adik Ida, Pendeta Ida, untuk menyampaikan, untuk mendoakan kami semua supaya kami kuat, karena kami betul-betul sakit dan terpukul dengan perginya adik, apalagi cara pemakamannya dan perlakuan mereka terhadap kamu begitu. Kalau ya saya sampai tadinya mau hapus itu WA yang dimana dikatakan permintaan adik itu, saya mau hapus, tapi saya bilang biarlah itu jadi kenangan untuk saya. Permintaan dia tidak dapat kita penuhi di saat dia hidup. Permintaan di waktu hidupnya, setelah meninggal dia tidak dapat. Saya yakin dia juga tidak tahu bahwa dia diperlakukan begitu. Jadi itulah Ibu Pendeta hal yang kami sampaikan, dan saya juga ini anak saya dari Irian buru-buru datang untuk gimana caranya supaya ini, tapi ya Tuhan masih sayang sama dia karena dia masih sempat hadiri, masih hidup, dan kami masih sempat berdoa sama-sama di rumah sakit di samping adik yang masih nafasnya tidak satu-satu, tetapi kami yakin ya dengar sesudah itu saya dapat ini, jangan bertengkar. Saya tidak habis berpikir apa yang saya buat sampai dibilang bertengkar. Saya minta izin, tapi ya itulah, mungkin itu salib untuk saya, untuk adik-adik saya, untuk keluarga-keluarga, dan untuk anak saya. Jadi sekali lagi Ibu Pendeta dan Bapak-bapak, Ibu-ibu dari sektor Utara, majelisnya datang mau bersekutu dengan kami. Kami ucapkan terima kasih banyak. Semoga Tuhan yang membalas kebaikan ibu-ibu dan bapak-bapak, juga saudara-saudara yang mau hadir dengan kami membagi duka ini. Kami ucapkan terima kasih banyak. Sekian dan terima kasih. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dosa, Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hati mereka mengutuki. hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah umat. Tenang lagi ini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Dia sahaja kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Demikian firman Tuhan yang menyapa kita, sekaligus menjadi penghiburan di tengah-tengah menghadapi duka cita. Kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan, sehingga sekalipun dalam duka, kita adalah orang-orang yang diberkati, karena Ia terus hadir dengan caranya sendiri untuk menyatakan pemeliharaan dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, apapun kehidupan yang kita jalani bersama, siapapun diri kita, tentu semua menghadapi masalah. Atau adakah di antara kita yang mau mengatakan bahwa sampai saat ini tidak pernah menghadapi masalah? Ya, tentu ya, semua kita akan mengatakan bahwa sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah, menghadapi sejumlah masalah dan pergumulan dalam hidup ini. Nah, dalam situasi seperti itu,
tentu ada banyak cara yang kita lakukan, ada banyak cara yang kita pikirkan bagaimana supaya bisa keluar dari pergumulan atau masalah tersebut. Jadi tidak ada orang yang menghendaki kehidupannya terus berada dalam pergumulan. Tidak ada orang yang menghendaki bagaimana supaya kehidupannya selalu dan selalu menghadapi masalah. Ia berupaya mencari supaya ia bisa keluar dari masalah yang terjadi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, masalah berat yang dialami oleh murid dalam pembacaan kita ini, dalam sebuah perjalanan ketika mereka berada di sebuah danau, apa yang mereka alami tidak pernah dibayangkan bahwa satu waktu perahu atau kapal yang mereka tumpangi itu akan diperhadapkan dengan gelombang yang sangat tinggi atau dengan angin atau badai yang luar biasa. Mereka berharap atau mereka berpikir bahwa menjalani kehidupan ini tidak akan ada badai, tidak akan ada gelombang yang akan terjadi. Di dalam kisah ini dikatakan bahwa sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di dalam danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Yesus yang adalah juga manusia tentu membutuhkan istirahat. Dan dalam pembacaan kita saat ini bahwa ketika peristiwa itu terjadi, ketika gelombang itu mengamuk, angin ribut itu mengamuk dan menghantam perahu mereka, saat itu Yesus tidur. Ya. Kita biasa. Sikap yang diperlihatkan oleh murid dan sesungguhnya mau mengatakan bahwa murid-murid percaya Yesus memiliki kuasa. Murid-murid yakin bahwa Yesus mampu melakukan sesuatu hal yang jauh. Katakanlah bahwa kita berpikir bahwa mungkin langit tak terlihat oleh awan yang tebal, di atasnya menggusur langit kasih yang kekal. Habis hujan tanpa lagi bagai janji yang teguh, di balik duka menanti langit kasih Tuhanmu. jika badai menyerangmu, Jika badai menyerangmu, awan turun menggelap, carilah di atas awan langit kasih yang tetap. Lihatlah warna-warninya, lambang cinta yang besar. Tuhan sudah beri janjinya, jangan lagi kau gentar. Habis hujan tanpa lagi bagai janji yang teguh, di balik duka menanti langit kasih Tuhanmu. mari kita naikkan doa syukur. Bahkan tak satu pun perjalanan hidup tersembunyi di hadapan-Mu. Dalam suka dan duka pun kami terus merasakan bahwa Tuhan tidak pernah jauh dari kehidupan kami. Kami ada hingga saat ini sebagai bukti kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan. Di tengah-tengah berbagai pergumulan hidup kami, Engkau selalu hadir menyapa dan menguatkan kami melalui firman kebenaran-Mu. Secara khusus untuk peristiwa duka yang dialami oleh keluarga kami di tempat ini. Ada waktu yang Tuhan berikan bagi kami untuk duduk sebagai saudara bersaudara di dalam Tuhan, menguatkan dan menghibur satu dengan yang lain. Tapi semua itu Tuhan punya keterbatasan.
Dan yang kami percaya bahwa penghiburan yang abadi dan tidak terbatas dalam kehidupan kami hanyalah dari Tuhan melalui firman. Itulah yang boleh kami renungkan bersama pada saat ini. Sebagaimana kepedulian Yesus terhadap murid-murid ketika mereka diperhadapkan dengan pergumulan hidup, kesulitan hidup. Demikian pun kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Dan Engkau menguasai dan memelihara kehidupan kami. Dan Engkau terus hadir menguatkan kami. Sempurnakan firman-Mu ini dalam hati kami. Dan ampuni sekiranya ada hal yang tidak berkenan yang diberitakan dalam pelayanan firman pada saat ini. Dalam ibadah bersama pula ya Tuhan, Kau menggerakkan hati kami untuk menyatakan persembahan. Menang ya Tuhan atas semuanya. Biarlah dapat dimanfaatkan sebagaimana peruntukan. Berkati yang masih ada pada diri kami. Berkati segala sumber berkat dalam diri kami. Dan hari demi hari semakin kami merasakan bahwa berkat Tuhan tidak pernah berkesudahan. Ya Bapa dalam kerajaan surga, Kau mengenal bagaimana keluarga kami di tempat ini merasakan duka yang mendalam. Dan terlebih juga kami sebagai jemaat-Mu, orang-orang yang pernah mengenal almarhum Bapak Kris. Kami percaya Tuhan bahwa dalam duka yang dialami oleh keluarga, Engkau tidak tinggal diam. Engkau akan selalu hadir dengan cara Tuhan sendiri untuk menguatkan dan memberkati mereka. Proses pemakaman boleh dijalankan dengan baik, boleh dimakamkan dengan baik. Sekalipun di dalamnya Tuhan ada berbagai harapan-harapan keluarga yang sekiranya itu bisa terpenuhi. Tapi itulah realitas kehidupan kami manusia. Bahwa banyaklah yang kami rencanakan, tetapi sering cara berpikir kami mungkin tidak sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Ya Bapa dalam kerajaan surga, hiburkan segenap keluarga, kuatkan keluarga, dan yakinkan mereka bahwa hamba-Mu, sekalipun mungkin masa hidupnya ia tidak berjalan pada kebenaran-Mu, tetapi syukuri ya Tuhan bahwa sebagaimana informasi yang kami dengarkan, bahwa ia telah kembali menerima keselamatan di dalam Tuhan. Dan sekalipun itu tidak diakui oleh keluarga-keluarga terdekat, baik itu istri atau anak-anaknya, tetapi tentu yang mengakui adalah Tuhan sendiri yang memelihara dan memiliki kehidupan almarhum. Dan tentu dengan peristiwa ini saudara-saudara berada dalam kesedihan yang mendalam. Sekiranya segala kerinduan-kerinduan itu bisa terwujud, seperti halnya almarhum sekiranya dimakamkan secara Kristiani, ataupun mungkin sekiranya almarhum dibawa ke kampung kelahiran di tanah Toraja. Namun dalam penghayatan iman kami bahwa apapun cara kami dimakamkan ketika kami meninggal, yang terpenting ialah bagaimana kehidupan kami dalam relasi yang baik dengan Tuhan, dan keyakinan iman kami bahwa di dalam Kristus keselamatan kami boleh beroleh. Dan sekiranya itu menjadi bagian kehidupan bagi almarhum semasa hidupnya. Ya Bapa dalam kerajaan surga, ada banyak keluarga yang punya kerinduan untuk juga datang di Makassar, baik yang ada di Jakarta atau dimanapun, seperti Tante Nita, Tante Kori, Om Edi, dan sejumlah keponaan-keponaan keluarga yang lain dimanapun mereka berada. Tetapi situasi yang tidak memungkinkan itu diwujudkan. Dari tempat ini kami terus berdoa untuk mereka semua, kiranya dihiburkan, kiranya dikuatkan untuk menghadapi duka ini. Doa-doa yang tulus yang mereka naikkan, biarlah itu terus menjadi penguatan dalam kehidupan keluarga semua. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau sungguh luar biasa dan terus mengasihi kami. Kami terus berdoa kepadamu untuk kasih kami Ibu Dr. Sally dan juga Tante Ronting di tempat ini. Tuhan berkati. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau biarkan aku lupakan, aku memimpimu, aku membimbingmu. Kau biarkan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Pergilah dalam damai sejahtera Allah, biarlah kita terus kuat dan memiliki pengharapan kepadanya. Terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita akhiri ibadah ini dengan menyanyikan pujian Ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam. Ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Demikian ibadah kita. Terima kasih dan selamat malam buat kita semua. Tuhan memberkati.